Bikin publik Eropa geger, aura bintang Marcelino bikin Erling Haaland terpukau. Ide gila STY, duetkan dua pemain dengan keahlian tangan dewa. Resmi, STY panggil winger lincah ke timnas Indonesia. Bursa transfer pemain timnas, mega bintang timnas jadi rebutan raksasa Italia dan Spanyol. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Bikin publik Eropa geger, aura bintang Marcelino bikin Erling Haaland terpukau. Kehebatan Marcelino Ferdinand dalam laga timnas Indonesia versus Arab Saudi sudah sampai ke telinga striker Manchester City Erling Haaland. Hal itu terungkap setelah Erling Haaland ketahuan menyukai unggahan akun Instagram akun media sepak bola internasional @433. 433 diketahui mengunggah foto hasil manipulasi yang memperlihatkan Marcelino Ferdinand mengenakan jas lengkap sambil mengangkat trofi Ballon d'Or. Unggahan itu muncul setelah Marcelino menjadi man of the match dalam kemenangan 2-0 timnas Indonesia atas Arab Saudi. Dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Marcelino memborong gol Garuda alias mencetak Bread. Menariknya, dalam unggahan akun Instagram @433, Erling Haaland terlihat membubuhkan like. Marcelino kini menjadi top skor timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 gol. 4 gol skuad Garuda lainnya di fase ini dikemas Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Tom Haye. Ide gila STY, duetkan dua pemain dengan keahlian tangan dewa. Ajang ASEAN Championship 2024 atau AFF Cup 2024 memang masih akan digelar sekitar 1 bulan lagi. Akan tetapi, Sintayong selaku pelatih kepala timnas Indonesia mulai memanggil satu persatu pemain timnas Indonesia yang akan mengisi skuad di ajang tersebut nantinya. Dalam pemanggilan kali ini, Sintayong ternyata memanggil dua pemain yang memiliki kemampuan khusus, yakni keahlian lemparan jarak jauh. Melansir dari laman Transfermarkt, selain nama Pratama Arhan yang dikenal dengan kemampuan lemparan jarak jauhnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga memanggil pemain asal klub Persib Bandung Robby Darwish yang juga memiliki kemampuan yang sama. Melansir dari laman resmi klub Persib Bandung, Robby Darwish turut dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia untuk ajang AFF Cup 2024 bersama dengan Kakang Rudianto dan Ferdiansyah. Ketiganya juga pernah membela timnas Indonesia saat masih berada di level U20. Hadirnya Pratama Arhan dan Robby Darwish di dalam skuad membuat kedua fullback baik kanan maupun kiri di timnas Indonesia nantinya akan memiliki kemampuan lemparan jarak jauh yang bisa menjadi senjata rahasia timnas Indonesia. Pratama Arhan tentunya akan beroperasi di sektor bek kiri, sementara itu Robby Darwish bisa berposisi sebagai bek kanan dan juga gelandang bertahan. Tentunya, jika kedua pemain ini sama-sama bermain di ajang AFF Cup 2024, bukan tak mungkin Sintayong akan menurunkan keduanya dalam satu laga dan menjadikan duet pemain pemilik kemampuan lemparan jarak jauh yang sangat spesialis. Terdengar gila bukan? Resmi, STY panggil winger lincah ke timnas Indonesia. Pelatih Sintayong resmi memanggil wajah baru ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Dia adalah winger lincah milik PSBS Biak, Numfor Armando Robert Oropa. Obet, sapaan akrabnya sebelumnya belum pernah mendapat panggilan timnas Indonesia. Hal itu merujuk data Transfermarkt. Pemanggilan ini membuatnya bakal bertolak ke Bali untuk mengikuti pemusatan latihan nasional pada 26 November hingga 5 Desember mendatang. Armando Robert Oropa dan kawan-kawan dipanggil untuk menjalani persiapan menuju Asian Cup 2024 dan Piala AFF 2024. Turnamen sepak bola kawasan Asia Tenggara itu dijadwalkan bergulir pada 5 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sintayong sejauh ini telah memanggil 22 pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di Bali jelang Piala AFF 2024. Dari deretan pemain muda yang dipanggil, Sintayong diketahui turut menyematkan nama 3 pemain senior timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam.
Hal itu dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia Sumardi kepada awak media beberapa waktu lalu. Kehadiran Obed akan membuatnya berpotensi bertandem dengan salah satu dari pemain timnas Indonesia lainnya, yakni Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam di tim. Menyitat dari data Transfermarkt, Obed diketahui bisa bermain sebagai striker, sayap kanan dan sayap kiri. Di BRI Liga 1 musim ini, Obed tercatat telah tampil 8 kali dengan koleksi 1 assist. Bursa transfer pemain timnas, mega bintang timnas jadi rebutan raksasa Italia dan Spanyol. Mega bintang timnas Indonesia, Mesilger, yang kini bermain untuk SC20, diminati klub-klub dari Liga Italia dan Spanyol. Agen Hilgers Yalcin Sarica mengkonfirmasi adanya pendekatan tersebut, namun menyebut peluang bertahan di Liga Belanda tetap terbuka. Menurut sang agen kepada Football Internasional, bermain di luar Belanda jadi salah satu opsi kuat untuk karir bek timnas Indonesia itu. Ada ketertarikan dari Spanyol dan Italia. Bermain di luar Belanda tentu jadi opsi yang kuat, kata Sarica. Statistik impresif Hilger membuatnya jadi incaran banyak klub. Mesilger tetap membela SC20 selama 13 tahun dan kini menjadi pemimpin lini belakang setelah kepergian Robin Proper. Di Eredivisie 2024-2025, ia tampil 11 kali dengan 1 gol dan 1 assist. Hanya absen sekali karena cedera. Mesilger mencatatkan 866 menit bermain di Eredivisie 2024-2025, menjadi salah satu dari 8 pemain dengan menit terbanyak di FC20. Hilgers memiliki akurasi umpan tinggi 90% dengan 589 umpan dan 532 diantaranya sukses. Seperti diketahui, Mesilger adalah pemain timnas Indonesia dengan bandrol termahal di Asia. Klarifikasi Eliano Reinders mengenai tudingan tak bahagia memperkuat timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Eliano Reinders akhirnya mengklarifikasi tudingan yang menyebut bahwa dirinya merasa tidak bahagia karena jarang mendapatkan kesempatan bermain dari Sintayong. Eliano Reinders memang menjadi salah satu amunisi naturalisasi timnas Indonesia yang kesulitan mendapat kepercayaan dari Sintayong dalam beberapa pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebetulnya, dia sudah berhasil mengukir debut pada pertandingan melawan Bahrain. Dalam duel yang berlangsung di Bahrain National Stadium pada bulan kemarin, Eliano turun pada babak kedua menggantikan Sandy Walsh. Sayangnya, sejak saat itu, namanya sudah tidak pernah dimainkan Sintayong. Bek kanan berusia 24 tahun ini bahkan tak masuk daftar pemain yang disiapkan untuk menghadapi China dan Jepang pada laga berikutnya. Publik pun mulai memunculkan pertanyaan besar terhadap Sintayong di balik keputusan itu. Mereka mempertanyakan alasan di balik kebijakan Sintayong yang memarkir Eliano Reinders dalam beberapa laga terakhir. Kemudian, nama Eliano sempat muncul dalam daftar pemain yang dibawa pelatih asal Korea Selatan itu saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada matchday ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, dia tak mendapat kesempatan bermain dan hanya menjadi penghangat bangku cadangan dalam duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Akibatnya, muncul banyak spekulasi di kalangan fans, termasuk salah satunya soal perasaan kecewa Eliano Reinders yang tak mendapat kesempatan dari STY meski sudah menjalani proses naturalisasi. Belakangan ini, pemain asal klub Liga Belgia PSV itu pun menyampaikan klarifikasi atas spekulasi tersebut. Dia menjawab satu pertanyaan besar yang membuat fansnya merasa sangat penasaran. Dalam sebuah video yang diunggah oleh staf ofisial timnas Indonesia di akun TikTok @sandiprastia29, Eliano membeberkan perasaannya kepada para fans yang merasa khawatir dengan kondisinya. Semua orang bahagia karena mereka bilang saya bahagia, karena sekarang ini semua orang berpikir bahwa saya merasa sedih karena saya tidak masuk seleksi timnas Indonesia. Jadi saya merasa senang karena kalian senang, kata Eliano. Eliano Reinders tentu butuh kerja keras yang lebih ekstra untuk mendapatkan kepercayaan diri dari Sintayong sehingga bisa memperoleh kesempatan bermain pada laga timnas Indonesia berikutnya. Dia masih memiliki kesempatan untuk membuktikan kapasitasnya sebab laga terbaru skuad Garuda akan berlangsung pada medio Maret 2025 saat menghadapi Australia dan Bahrain.